Selamat pagi. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita mau masuk di hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau sujud menyembah kebaikan yang kudus. Bimbingan Roh Kudus yang menyegarkan jiwa roh kami, yang telah mengantar kami memasuki rumah kudus untuk memuliakan nama Tuhan dan menyambut berkat yang Kau sediakan bagi jemaat-Mu. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang belum bersama kami, apapun alasan mereka, lebih yang sakit Engkau pulihkan, yang bimbang Engkau kuatkan mereka.
bahkan yang saat ini masih bepergian berjaga hidup mereka dan kembali dengan selamat. Berdoa untuk keluarga Ibu Kus yang telah mengalami kedukaan kematian suaminya. Engkau panggil ke rumah di sorga. Engkau hiburkan keluarga besar ini agar mereka terus-menerus mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama nyatakan iman kita penuh penghayatan. Jemaat bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih pada pagi hari ini kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Kasih Tuhan tidak pernah terukur dalam kehidupan kita. Maka sepantasnya dan selayaknya kita mau menyembah Dia, memuji Dia. Kami sudah duduk dan membuka hati kami
untuk menyambut firman kebenaran-Mu. Roh Kudus akan mengerjakan hidup kami melalui firman Allah ini. Pakai hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran. Kontrol bibirnya, ucapannya, kehidupannya. Kami semua jemaat-Mu bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya mengajak kita membaca dari kitab 1 Tesalonika di pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan saya membaca demikian bunyinya. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Tema yang saya angkat dari membaca firman Tuhan hari ini adalah suatu kenangan yang menjadi berkat. Suatu kenangan yang menjadi berkat. Dalam hal ini Bapak Ibu saya mengajak kita mengenang hal-hal yang sangat baik, itu akan memberkati kita. Tidak mengenang apa yang buruk, karena itu merusak kehidupan kita. Dalam lagu-lagu yang kita lakukan hari ini, ada kenangan yang menarik Bapak Ibu. Lagu nomor yang ketiga mengatakan dalam ujian hari ini, Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ku cari damai, maafkan Agustus yang 23 Agustus lalu, kalau ku cari damai dan seterusnya, hanya ku dapati dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saya masukkan kenangan yang baik di sini adalah Bapak Ibu saja melihat nilai-nilainya, sehingga itu akan membuat kita terkenang. Apa itu kenangan? Kenangan itu adalah sesuatu yang melekat
yang membekas dalam ingatan kita, yang membekas dalam ingatan kita sehingga itu tidak akan bisa terlupakan. Saya terkenang dengan Gubernur Jawa Timur namanya Bapak Sularso Supater. Ketika saya minta rekomendasi untuk menghadap Presiden, kita sumbangan untuk membangun gereja kita. Ada satu kesaksian beliau mengatakan, walaupun saya gubernur, di rumah pagi-pagi saya selalu merapikan tempat tidur saya. Spray, selimut, saya merapikannya. Oh, betapa indahnya kenangan seorang gubernur yang rajin merapikan selimut dan tempat tidurnya. Membuat saya diberkati. Akhirnya saya juga ikut mengerjakan itu, merapikan spray dan seterusnya setelah bangun tidur. Saya terkenal dengan Jemaat Kalvari karena kesetiaannya, karena kekuatan memuji Tuhan. Tidak ada yang pernah berontak-berontak, baik dalam Tuhan maupun dalam program-program gereja. Membuat saya pendeta, walaupun sekarang mencapai umur 69, tetap segar. Karena apa? Kenangan manis meninggalkan jiwa saya. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, hari ini kita mengenal kemerdekaan bangsa kita yang indah ini. Apa yang kita kenal, Bapak Ibu? Kalau saya mengenalnya adalah darah pahlawan yang tercecer di mana-mana, dan darah itu menumbuhkan kemerdekaan. Amen. Itu yang saya kenal. Sehingga ketika diajak mengeningkan cipta pada saat upacara bendera, saya tidak hanya tutup mata, tidak. Saya mulai mengenal darah yang tercecer di mana-mana dan menghasilkan kemerdekaan. Saya takut banyak masyarakat Indonesia mengenal cipta, tutup mata, tidak mengenal apa-apa. Itu salah besar. Lalu saya pribadi ingin berkata kepada pahlawan saya yang dahulu, pahlawan yang mengasihi bangsanya. Saya berkata, aku sebagai pewaris kemerdekaan ingin terus menjaga kemerdekaan yang kau persembahkan kepada kami, generasi yang akan datang dan seterusnya. Itu ucapan saya, di batin saya saat mengeningkan cipta. Bapak Ibu Jemaat, apa yang kau katakan dalam hati? Apa yang kau kenal saat mengeningkan cipta? Jangan sampai blank pikiran kita. Itu salah besar. Mari bersama-sama mengenal darah yang tercecer. Itu nilai perjuangan, itu nilai kasihnya yang menghasilkan kemerdekaan. Hari ini saya mengajak kita juga mengenal 3 hal. Yang pertama, mengenal tentang bagaimana jemaat Tesalonika mempunyai kenangan indah kepada hamba Tuhan Rasul Paulus. Lihat ayat yang kedua. Apa kenangan jemaat Tesalonika? Aku terkenang dengan kasihnya kepada jemaat. Dia rela tinggal sendirian di Athena, dan Timotius diutus ke Tesalonika untuk membina jemaat di sana. Karena kasihnya yang dalam perjemaat itu menjadi kenangan jemaat kepada Paulus, sehingga jemaat sayang kepada Paulus karena nilai kasih. Bahkan ada sedikit. Karena ada nilai kasih yang dalam dari Rasul Paulus kepada jemaat, sehingga jemaat tidak bisa melupakan kasih itu dan rindu terus berjumpa dengan Paulus. Itu kenangan. Sekarang Paulus punya kenangan apa pada jemaat Tesalonika, Bapak Ibu? Kita lihat kenangan Paulus pada jemaat itu pada ayat yang ke-6. Kenangan Paulus pada jemaat Tesalonika adalah imanmu, kasihmu bertumbuh dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam penganiayaan. Imanmu dan kasihmu bertumbuh. Akibat kenangan itu, Bapak Ibu,
Paulus dapat berkat. Berkatnya apa? Dia bilang ayat yang ke-8, sekarang kami hidup kembali. Apa maksudnya itu? Sempat dia frustrasi, sempat dia tertekan dalam hidupnya. Begitu mendengar ada pertemuan iman, kasih di tengah penderitaan jemaat itu, dia segar kembali, bersukacita. Itu berkatnya. Yang ketiga, kita mengenal penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Kita buka Yesaya 53. Yesaya di pasalnya yang ke-53, ayat yang keempat dan ayatnya yang ke-11 saja. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang ke-11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba ini sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Apa yang Bapak Ibu kenal terhadap pribadi Yesus Kristus? Alkitab mengatakan penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, dan kita dibenarkan oleh korban Yesus di Golgota. Orang Kristen yang melupakan hal ini tidak akan punya semangat penyembahan dalam hidupnya, tidak punya kesaksian hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Bersama-sama jemaat Tuhan saya mengajak mengenang langkah-langkah kasih Yesus di Golgota. Penyakit kita dipikulnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan kita dibenarkan. Bapak Ibu, seandainya hari ini ada orang yang kena COVID-19, dinyatakan gawat, datang seseorang mengambil alih penyakit semua itu dan dibawa ke dalam dirinya, dan orang itu sembuh dan yang mengambil tadi meninggal. Apa kenangan yang sembuh tadi kepada yang mengambil alih penyakit corona itu? Jangan bersaksi kemana-mana, saya sembuh karena ada orang yang mengambil virus saya dan meletakkan dalam hidupnya, dia rela mati. Dia terus bercerita kemana-mana. Kenang itu melekat dalam pikirannya. Bapak Ibu, Kristus telah memikul dosa saya dan Bapak Ibu sekalian, memikul beban-beban hidup saya. Itu kenangan yang tidak pernah boleh dilupakan oleh orang percaya. Oleh korban itulah kita diselamatkan. Nilai itu yang perlu dikenang. Nilai itu yang perlu dihayati terus-menerus. Penerapan dalam sehari-hari adalah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenanglah kasih suamimu, kenanglah, ingatlah kasih istrimu. Hai anak-anak, kenanglah kasih orang tuamu. Semua mengenang, lekat dalam hatimu, akan engkau diberkati, akan muncul semangat hormat kepada pasanganmu, pada orang tuamu, pada sahabatmu. Tanpa mengenang itu, engkau tidak akan pernah punya rasa hormat. Betapa bahayanya orang tidak pernah memahami, mengenal kasih sesamanya. Saya terkenal dengan perjuangan pahlawan kemerdekaan. Sebab itu saya sungguh-sungguh tidak berani merobek-robek kemerdekaan. Saya punya berita WA dari pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Ada beberapa poin pesan dia. Dia bilang, apapun agamamu,
apapun sukumu, angkat senjata, berperang untuk membela kemerdekaan yang kupersembahkan bagimu. Itu pesan pahlawan. Yang kedua berpesan lagi, jangan engkau sakiti bangsa ini, jangan engkau hina perjuangan kami, kata pejuang pahlawan. Oh, saya terkenang dengan pesan beliau. Bila kita juga jemaat Kristen mengenang pesan Yesus Kristus, jangan lupakan langkah saya ke Golgota untuk menggantikan langkahmu. Sebabnya sakramen kudus hari ini adalah ajakan Tuhan Yesus mengenang kasih yang dalam, kasih yang kuat yang menyelamatkan kita. Penutup, saya mengenang kasih istri saya. Terus menerus dia memberi saya kebutuhan-kebutuhan lengkap tiap hari. Bangun pagi-pagi, menyiapkan hidangan, dan mendampingi saya dalam pelayanan. Saya terus mengenang dia, dan saya hormat akan dia. Dia pun mengenal kasih saya, dan dia hormat kepada saya. Saya mengenal mentor-mentor saya yang mendidik saya, dan saya menghormati dia. Jemaat Tuhan, Paulus terkenang dengan jemaat yang karena imannya dan kasihnya bertumbuh. Jemaat terkenang dengan Paulus karena dalamnya kasih Paulus kepada jemaat itu. Haleluya. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa dalam dan besarnya, luasnya, tingginya, panjangnya kasih-Mu untuk kami. Rela berkorban bagi kami, memikul beban dosa kami, penyakit-penyakit dosa kami. Engkau yang memikulnya, dan kami terkenang dengan hal itu. Sebabnya kami diberkati, kami bersemangat memuji Tuhan dan bersaksi dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama pegang roti di tangan kanan saudara. Inilah tubuh yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Roti ini lambang tubuh Kristus yang rela dirobek-robek, dihancurkan untuk menyelamatkan kita. Ia mengambil cawan minuman dan berkata, "Ini darahku yang dicurahkan di Golgota. Oleh darah inilah engkau disucikan. Engkau memperoleh kehidupan yang kekal hanya oleh darah di bukit Golgota." Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, umat ketebusan-Mu sudah menyambut undangan ini dan sangat mengingat kenangan kasih yang besar di Bukit Kalvari, yang oleh pengorbanan itulah kami memiliki kepastian keselamatan dan menjadi anak-anak Allah yang diperbolehkan memasuki kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat roti tangan saudara, mari bersama-sama kita makan.
Hewan minumannya angkat di tangan kanan saudara dan katakan, darah yang suci yang dicurahkan di bukit Golgota telah menguduskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Minumlah. Mari kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas kuasa Allah yang telah membenarkan kami, menguduskan kami. Kami sekarang terpanggil untuk bersaksi dan terus menyuarakan keselamatan yang tercurahkan dari bukit Golgota. Terpuji Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, sama aja kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ayo berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di muka bumi. Kuatkan hidup mereka, kembang tumbuhkan kesaksian hidup mereka, karena masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan daripadamu. Jadikan kami terang Tuhan di mana-mana. Berdoa yang sakit Engkau pulihkan, yang takut Engkau bangkitkan semangat mereka untuk berbakti menyembah Engkau Tuhan. Yang sedang mengalami gangguan perekonomian, Engkau curahkan berkat-Mu. Engkau gembala yang baik akan memberi makanan yang cukup bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk para medis yang bekerja siang malam untuk mengasihi para pasien. Kuatkan dia dan keluarganya, bungkus mereka dengan kuasa-Mu, dijauhkan segala mara bahaya. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa pemimpin bangsa kami, pakailah mereka untuk terus menyegarkan rakyat, memelihara rakyat, dan melindunginya. Segala program-programnya biarlah menyentuh kebutuhan rakyat. Berdoa untuk para tentara, kepolisian, penegak hukum. Hikmat Allah akan terus mengalir bagi mereka. Kuasa Roh Kudus akan menyegarkan mereka untuk bekerja sebagai pagar yang menjaga kemerdekaan bangsa kami. Berdoa untuk BMGK Kota Malang yang bekerja dengan penuh kasih sayang, memperhatikan kepentingan hamba Tuhan dan gereja Tuhan. Kuasa-Mu melengkapi mereka dengan hikmat dan berkat. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan bersembah syukur kami hari ini. Kami mencintai pekerjaan Tuhan, sebabnya kami memberi apa yang Tuhan beri kepada kami. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Umat bangkit berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita buka hati menyambut berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat dan memeliharanya sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan marilah kita bersama-sama untuk mengingat, untuk mengenang setiap kasih Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, ingat kasih-Nya.